Hello everyone, perkenalkan nama saya Arsimanaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis animasi. Di video sebelumnya, itu kita sudah membahas tentang pengertian animasi. Nah, sekarang apa saja sih jenis-jenis animasi itu? Seperti yang kita ketahui, animasi adalah teknik membuat gambar atau objek terlihat bergerak. Animasi ini digunakan dalam berbagai media seperti film, video, game, dan presentasi. Berdasarkan teknik dan alat yang digunakan, animasi dapat dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu animasi tradisional. Animasi tradisional juga dikenal sebagai animasi 2D, adalah jenis animasi di mana setiap frame digambar dengan tangan di atas kertas. Teknik ini membutuhkan banyak waktu dan tenaga karena setiap gambar atau objek digambar secara individual. Beberapa karakteristik utama dalam animasi tradisional yaitu frame by frame, di mana setiap gerakan satu persatu dengan urutan yang berkelanjutan untuk menciptakan ilusi gerakan. Yang kedua yaitu cel animation. Teknik ini melibatkan gambar karakter pada lembaran plastik bening. Kemudian frame-frame tersebut diurutkan dan diputar secara cepat. Contoh terkenal dari animasi tradisional adalah film-film klasik Disney seperti Snow White and the Seven Dwarfs dan The Lion King. Yang kedua yaitu animasi stop motion. Stop motion adalah teknik di mana objek fisik seperti boneka, mainan, atau model tanah liat difoto satu persatu. Setelah difoto, objek dipindahkan sedikit untuk memberikan kesan bahwa objek tersebut seolah-olah bergerak. Ketika foto-foto tersebut disatukan dan diputar secara berurutan. Beberapa jenis dari animasi stop motion antara lain yaitu claymation, menggunakan karakter atau objek yang terbuat dari tanah liat atau clay. Contohnya film Wallace and Gromit. Terus ada puppet animation, menggunakan boneka untuk animasi. Contohnya adalah film The Nightmare Before Christmas. Terus yang ketiga ada object animation, menggunakan objek sehari-hari seperti mainan, alat, dan benda-benda lain untuk menciptakan ilusi gerakan. Terus yang ketiga ada animasi 2D atau two-dimensional animation. Animasi 2D merupakan bentuk modern dari animasi tradisional, tetapi dibuat dengan bantuan komputer. Ini sering digunakan dalam kartun televisi, film, iklan, dan video musik. Dalam animasi ini, karakter dan latar belakang dibuat dalam dua dimensi. Contoh software yang digunakan adalah Adobe Animate, Toonboom, dan Cinefig. Animasi 2D juga mencakup teknik vector-based animation, animasi yang dibuat dengan menggunakan garis-garis dan bentuk-bentuk yang didasarkan pada vektor yang memungkinkan penggambaran karakter dan latar belakang tetap tajam meskipun diperbesar atau diperkecil. Contoh dari animasi 2D adalah serial kartun seperti SpongeBob SquarePants atau Adventure Time. Kemudian ada animasi 3D atau three-dimensional animation. Animasi 3D adalah teknik animasi yang menggunakan grafik komputer untuk menciptakan gambar-gambar yang tampak realistis dalam 3 dimensi. Dalam animasi ini, objek atau karakter dibuat secara digital menggunakan perangkat lunak animasi seperti Blender, Autodesk Maya, atau Cinema 4D. Berdasarkan dengan animasi 2D yang datar, animasi 3D memberikan kedalaman dan perspektif yang lebih nyata. Beberapa elemen utama dalam animasi ini yang pertama yaitu ada modeling, di mana proses pembuatan model 3D dari karakter atau objek. Kemudian ada rigging, proses menambahkan kerangka tulang pada model untuk memudahkan animasi gerakan. Yang ketiga yaitu rendering, proses menghasilkan gambar akhir dari model dan animasi yang telah dibuat. Contoh animasi 3D adalah film Toy Story, Frozen, dan Shrek. Terus ada yang kelima yaitu animasi motion grafis. Motion grafis adalah animasi yang lebih berfokus pada pengolahan teks, grafis, dan elemen-elemen visual lainnya. Motion grafis sering digunakan dalam video iklan, opening title film, dan konten multimedia lainnya untuk memberikan informasi dengan cara yang menarik. Beberapa software yang sering digunakan dalam motion grafis adalah Adobe After Effects dan Cinema 4D. Motion grafis biasanya tidak memiliki karakter, cerita, atau plot seperti animasi 2D atau 3D, melainkan lebih berfungsi sebagai presentasi visual yang dinamis. Terus ada yang keenam yaitu animasi cutout. Teknik animasi ini melibatkan penggunaan potongan-potongan kertas, foto, atau objek datar lainnya untuk membuat karakter dan latar belakang. Setiap bagian tubuh karakter digerakkan secara terpisah, dan potongan-potongan ini foto secara berurutan dan menciptakan ilusi gerakan. Animasi cutout seringkali lebih sederhana dibandingkan animasi lainnya, dan digunakan dalam produksi yang lebih hemat waktu dan biaya. Contohnya adalah animasi klasik South Park yang versi awalnya. Kemudian ada animasi rotoscoping. Rotoscoping adalah teknik animasi di mana animator menggambar frame by frame di atas footage live action yang sudah direkam.
Teknik ini sering digunakan dalam menciptakan gerakan yang lebih realistis karena langsung berdasarkan gerakan manusia nyata. Contoh penggunaan rotoscoping adalah film A Scanner Darkly dan beberapa bagian dari film klasik Disney seperti Sleeping Beauty. Kemudian ada animasi whiteboard atau whiteboard animation. Animasi whiteboard adalah jenis animasi di mana gambar tampak seolah-olah digambar tangan di atas papan tulis. Gaya ini sering digunakan dalam video penjelasan atau konten edukatif. Gambar dan teks ditampilkan secara bertahap untuk membantu penyampaian konsep atau informasi. Yang kesembilan ada animasi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Augmented reality atau AR merupakan teknik animasi di mana elemen-elemen animasi ditambahkan ke dunia nyata melalui perangkat seperti smartphone atau kacamata AR. Ini menciptakan pengalaman interaktif di mana animasi tampak hidup dalam lingkungan nyata. Kemudian ada virtual reality atau VR, menggunakan animasi 3D untuk menciptakan dua virtual yang sepenuhnya imersif. Pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan dan objek animasi menggunakan headset VR. Kemudian ada animasi eksperimental. Ini adalah jenis animasi yang tidak mengikuti format atau teknik konvensional. Animasi eksperimental biasanya bereksperimen dengan teknik baru, penggunaan medium yang tidak biasa, atau struktur cerita yang unik. Contohnya bisa berupa animasi yang menggunakan pasir, cat, atau bahan-bahan tidak konvensional lainnya. Setiap jenis animasi memiliki keunikan dan karakteristiknya tersendiri dan digunakan untuk dalam berbagai media tergantung pada konteks dan kebutuhan proyeknya. Baik animasi 2D tradisional ataupun 3D hingga augmented reality, perkembangan teknologi semakin berkembang dan memperluas batasan kreatif animasi dan memberikan lebih banyak peluang bagi seniman animasi. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas waktunya.